Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ahli sudri wal wafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, bersyukur pagi hari ini Jumat berkah ini insya Allah kita bertemu kembali dalam kesempatan mata kuliah multimedia studi Islam. Setelah kemarin kita jeda cukup lama ya, ada UTS, kemudian juga berbarengan dengan Ramadan sehingga waktu kita cukup lama untuk berpisah kemarin. Maka hari ini kita lanjutkan lagi ngaji kita, waduh, ngaji multimedia, insya Allah. Hari ini kita akan ngobrol tentang, mungkin teman-teman pernah dengar sebagian, kalau sebagian yang belum, mari hari ini nanti kita bedah obrolan itu. Tema kita hari ini adalah bibliometrik. Bibliometrik, apa itu bibliometrik, gimana prosedurnya, kemudian ya kuliah ini sekedar an introduction lah, sebuah pengantar untuk sampai ke sana. Nanti kita akan raut kuliah ini di pertemuan selanjutnya, masih ada 3 pertemuan target saya. Dan 3 pertemuan itu teman-teman bisa paham betul sekaligus hands-on itu ya praktek ya, kaitannya dengan membuat paper bibliometrik. Supaya nanti teman-teman semester 4, semester 6 itu sudah punya luaran OBE, sudah punya kandidat paper yang bisa didiseminasikan, baik melalui conference, seminar internasional, atau melalui publikasi jurnal itu. Oke, langsung aja. Ini mohon izin saya share screen. Ya, saya full screen aja. Ini. Sudah terlihat, J. Baik. Coba full screen. An introduction to bibliometric research. Jadi tolong difahami pelan-pelan. Ini agak matematis sedikit, tapi kalau teman-teman bersabar sedikit juga, insya Allah akan paham terhadap apa yang kita akan angkat pada kesempatan pagi hari ini. Baik, saya atur dulu. Ini sebuah pengantar untuk kita sampai kepada bibliometric research, metode riset bibliometrik. Kita sudah belajar kemarin tentang Mendeley banyak, kemudian juga POP, publish or perish, kemudian kita juga belajar tentang Google Scholar, kita pernah belajar tentang Google Scholar. Nah, itu semua nanti kita jadikan modal untuk riset dengan gaya bibliometrik ini nanti. Modal paling basic, modal paling standar, paling dasar sekali. Karena setelah Google Scholar, POP, Mendeley, Excel, dan lain sebagainya, itu nanti kita akan lebih naik levelnya, advance-nya kita naikkan tuh levelnya ke advance untuk punya alat lebih banyak tentang bibliometrik, paling tidak 3 pertemuan selanjutnya setelah ini. Oke, apa sih bibliometrik itu? Ada yang pernah dengar nggak bibliometrik? Kalau bahasa Inggrisnya pakai C, bibliometrik. Tapi kalau pakai K, dia bahasa Indonesia. Kalau bibliografi, tahu ya bibliografi? Saya kira sudah paham. Bibliografi itu kalau kita ada buku, ini misalkan buku saya, ini tafsir ayat muamalah nih. Jadi kalau kita buka paling belakang, itu ada daftar isi. Nah, itu namanya bibliografi. Daftar isi di buku itu. Tapi kalau bibliometrik, dia bukan sekedar bukan sekedar daftar pustaka. Ini bukan daftar pustaka, ini namanya belakang. Referensi ya, referensi. Nah, daftar pustaka atau bibliografi kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bibliometrik dia
lebih dari sekedar daftar pustaka. Jadi bukan oke daftar pustaka masuk ke kajian bibliometrik, tetapi yang dibedah di dalam bibliometrik bukan cuma daftar pustaka aja. Oke, kita lanjut dulu pelan-pelan. Jadi ini kisi-kisinya ya, bibliometrik itu hampir dekat ya, identik dengan bibliografi. Kalau bibliografi itu referensis atau daftar pustaka yang di belakang buku itu bibliografi. Kalau bibliometrik, ya mirip-mirip itu, tetapi lebih luas dari itu dan lebih dalam dari itu. Ini ada fakta loh, bahwa a new scientific paper is published every berapa? 30, bahasa Inggrisnya apa 30? 13 second. And there are 10.000 update to PubMed every day. Jadi ada setiap 30 detik itu ada satu scientific paper, artikel ilmiah yang terbit di seluruh dunia. Jadi setiap kita ngomong nih Pak Subhi udah keluar-keluar nebar sabdo ini 30 detik itu satu paper lahir loh. Satu paper lahir. Ini hasil penelitian tahun 2016. Setiap hari itu ada paper yang update. Update itu bisa berupa selesai revisi atau bisa berupa tanggapan atas paper yang lain dan lain sebagainya. 10.000 setiap hari atau publis baru. Jadi setiap harinya itu di PubMed saja. PubMed itu seperti Scopus ya. Kemarin kita kan kenalan tuh sama Scopus. Kalau Scopus kan umum, tapi kalau PubMed itu untuk medicine. Jadi pengindeks di bidang kesehatan. 10.000 setiap harinya. Baru PubMed aja, belum Scopus, belum Web of Science, belum Google Scholar. Itu bisa lebih dari 10.000 setiap hari. Kalau di breakdown, dipecah, maka setiap 30 detiknya itu satu. Oh, itu banyak sekali paper sebanyak itu. Sebanyak lanjutan. It's impossible for human alone to process all of the complex information potentially available to them for the advancement of scientific research. Jadi kita tidak mungkin bagi manusia itu impossible, tidak mungkin bagi manusia sendiri itu tanpa bantuan metode dan alat khusus untuk memproses informasi yang sangat kompleks ini. Itu nggak mungkin kita. Sebanyak itu kita sendiri kewalahan akan untuk mengakses demikian banyak informasi itu. Padahal itu informasi penting. Kalau setiap harinya bisa 10.000 lebih paper, itu kan berarti 10.000 ilmu baru itu yang keluar. Tapi keterbatasan kita, kalau otak kita insya Allah mampu itu. Tapi kalau tidak menggunakan metode yang tepat, kita juga kewalahan memetakan itu di dalam otak kita itu. Jadi kalau Excel itu, software itu, kita masukkan data 100.000 nama mahasiswa itu bisa masuk ke Excel, ya kan? Tapi kan yang input manusianya itu bingung inputnya gimana satu-satu itu gimana. Tapi kalau nggak punya formula rumus dia susah itu ngurutin nama kemudian menghitung misalkan hurufnya itu susah. Tapi aslinya dia mampu kalau sudah terstruktur rapi bisa dicerna mampu. Lalu otak kita tuh punya potensi yang luar biasa. Tapi untuk input ke otak, kita butuh satu alat supaya otak itu lebih cepat untuk memproses itu semua. Kalau nggak ada alat itu, impossible, susah kita. Nah, maka ini potensi besar. Coba kita lihat. Nah, bibliometric analysis is a statistical evaluation of published scientific article, book, or the chapter of a book, and it's an effectual way to measure the influence of publication in the scientific community. Jadi dari 10.000-an paper tadi atau 100.000 paper yang terbit setiap hari misalkan, bibliometrik itu menjadi alat analisis yang bagus. Kita kan mau tahu nih dari 10.000 paper yang terbit itu, ya kan? Dari 10.000 paper yang terbit itu semuanya misalkan di PubMed di bidang kesehatan itu nerbitin apa aja.
oh ini nerbitin COVID misalkan, nerbitin kanker bidang apa misalkan kanker otak misalkan atau kanker kulit. Yang paling banyak nih tahun ini di tahun 2023 misalkan kanker kulit penelitiannya itu. Nah, untuk tahu yang paling banyak kanker kulit itu dari mana ya, kita harus petakan tema itu. Kalau nggak dipetakan, kita nggak tahu nih. Nanti asal publikasi aja, padahal kanker kulit udah pernah dipublikasikan, udah sangat advance. Kanker yang lain, misalkan kanker darah misalkan, itu kok jarang diteliti. Nah, itu yang kita butuh tahu, yang jarang diteliti itu apa dari sekian banyak artikel itu. Sehingga kita punya evaluasi bagus nih. Kalau nggak kita evaluasi kan eman-eman itu kan sayang, artinya riset yang sudah berjalan sayang nih. Tentang Al-Qur'an misalkan, oh ini semuanya tentang asbabun nuzul misalkan. Tahun 2022 orang mayoritas 90% neliti asbabun nuzul misalkan. Maka bagian nasih mansukh ini agak kurang nih misalkan, atau bagian tafsir ilmi, tafsir kedokteran, tafsir antropologi misalkan tentang kemanusiaan ini agak kurang nih. Nah, kita taunya agak kurangnya itu apa kan setelah evaluasi. Evaluasinya dengan bibliometrik caranya. Untuk mengevaluasi mana yang belum diteliti, mana yang kurang, mana yang longgar gitu kan, mana yang salah, supaya tahu dari sekian padat banyaknya paper itu yang longgar yang mana, titik yang lemah yang mana, yang perlu kita kuatkan, kita perlu satu alat namanya bibliometrik. Nah, metode inilah yang dikenal dengan bibliometrik. Sampai sini teman-teman bisa difahami ya, insya Allah ya. Ini ada citasinya, nanti bisa dilihat. Baik, ini ada fakta juga, data dari Scopus nih, tahun 2022, 19 Mei. Ini adalah paper bibliometrik. Jadi kalau kita ketik di Scopus bibliometrik riset misalnya, nanti akan banyak paper-paper, artikel yang menggunakan metode bibliometrik yang sudah terindeks di Scopus. Jadi ada satu tulisan artikel ya, satu artikel itu metode yang dipakai di satu artikel itu adalah bibliometrik. Kemudian dipublikasikan di salah satu jurnal. Jurnal itu diindeks oleh Scopus, maka dia dihitung satu gitu. Nah, kita lihat perkembangannya dari tahun 2013 sampai tahun 2022. Yang bentuknya artikel, yang merah ini ya, ini bentuknya artikel, itu naik terus loh. Penelitian dengan metode bibliometrik naik terus. Berarti kan ini signifikan. Kalau teman-teman nulis kan metodenya banyak ya, ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, bibliometrik ini kuantitatif. Bisa di-mix juga, bisa kuantitatif, kualitatif, mix bisa, tapi condongnya agak ke kuantitatif ini. Tapi dia alat kok, bisa dipakai di mana aja, di bidang ekonomi bisa, bidang pendidikan bisa, bidang Al-Quran, sains Al-Quran bisa, hadis juga bisa. Jadi social science ya, ilmu pengetahuan sosial secara umum bisa. Metodenya bibliometrik, tetapi objek penelitiannya nanti apa tinggal kita ubah. Nah, kalau kita lihat trennya nih yang merah ini, dia setiap tahun mengalami kenaikan tuh. Dari tahun 2013, 2014, 2015 naik. Naik signifikan. Yang pertama dari 14 sampai 15, 2014 sampai 15 itu cukup tinggi naiknya. Kemudian mulai landai, membentuk kurva, naik terus sampai puncaknya tahun 2021. Karena data ini diambil 2022, kenapa kok ini turun kurvanya? Karena 2022 bisa jadi belum selesai. Kalau belum selesai dia turun. Kalau ini kan Mei diambilnya, kalau dia diambil 2022 Desember, kemungkinan ini kurvanya naik. Karena ini diambilnya kan Mei. Gitu. Ini yang artikel untuk conference paper proceeding ya. Jadi cukup landai, naiknya pelan-pelan. Puncaknya di 2021 masih sama. Di 2022 karena belum selesai, baru Mei yang diambilnya, maka dia turun lagi kurvanya. Nah, ini perkembangan paper dengan metode bibliometrik. Ada satu lagi istilah, tapi ini nggak usah terlalu dibuat pusing, nanti kita bahas belakang aja. Ada kesamaan sedikit antara, kalau teman-teman pernah dengar ya, bibliometrik dengan systematic literature review. Itu ada dua metode mirip-mirip gitu, tetapi beda.
Nah, skopnya kalau bibliometrik itu large, dia lebih lebih luas tuh datasetnya. Yang kita ambil bisa 10.000, bisa 20.000, lebih dari itu pun bisa gitu, kalau bibliometrik data yang kita ambil. Tapi kalau systematic literature review, kita mereview jurnal-jurnal yang sudah publish, misalkan kita review, kita baca jurnalnya, kita baca, kita nemu misalkan nih 200 jurnal, nanti kita filter yang relevan cuma 50, maka 50 itu kita baca secara mendalam, kemudian kita simpulkan. Itu namanya systematic literature review. Ini hampir sama dengan bibliometrik, cuman skalanya lebih kecil dari bibliometrik. Maka kalau kita pakai bibliometrik analisis tapi kok dataset kita cuma misalkan 15 atau cuma 20, sebenarnya eman-eman sayang. Maka kita menggunakan metode ini untuk data yang makro, yang sangat besar. Ya. Apa sih highlight-nya? Kepentingan di analisis bibliometrik itu apa sih? Ada dua. Yang pertama, bibliometrik itu dipakai untuk research performance. Jadi untuk mengevaluasi riset atau publikasi yang sudah pernah terbit. Jadi kalau teman-teman di ilmu Al-Qur'an misalkan Oke, sudah. Jadi kalau teman-teman misalkan bergerak di bidang Al-Quran Science, ya, ilmu pengetahuan tentang ilmu-ilmu Al-Quran ataupun hadis, kan sudah pernah diteliti itu isu-isu sebelumnya. Nah, untuk mengetahui isu-isu yang pernah diteliti itu apa sih? Nanti kan kita evaluasi. Kalau kita kuliah terus kok ada UTS, ada UAS, itu kan fungsinya untuk mengevaluasi. Saya nggak pahamnya di mana nih, perlu penekanan materinya di sisi yang mana. Kita kan perlu tes itu kan. Nah, bibliometrik kita pakai untuk tes itu sehingga kita tahu nanti celahnya yang mana. Kalau sudah tahu celahnya, ya kita kerjakan celah itu. Nah, gitu. Banyak peneliti yang membuat penelitian tetapi tidak menggunakan tidak menggunakan apa namanya. Sebentar, ya. Oke. Jadi dia tidak riset dulu sebelum riset itu. Jadi tema yang saya riset ini sebenarnya udah diteliti apa belum gitu. Banyak teman-teman yang ngerjain skripsi itu ketika ditanya penelitian terdahulunya apa ini Pak, terus bedanya apa? Sama aja Pak, sama aja. Terus apa bedanya? Kalau sama aja kan udah diteliti, ngapain diteliti lagi gitu kan? Buang-buang tenaga, buang-buang dana juga. Nah kita butuh ini evaluasi tentang performa riset yang sudah lalu. Kemudian kita juga akan menghasilkan science mapping, jadi mengukur secara terstruktur taksonomi atau bangunan dari riset yang sudah pernah ada. Misalkan kajian tentang hermeneutika dalam tafsir, misalkan hermeneutika dalam tafsir. Nah, untuk mengetahui siapa sih penulis yang paling dominan, yang paling sering nulis hermeneutika dalam tafsir itu siapa? Siapa sih, negara mana sih yang publikasinya paling banyak? Kemudian kampus mana sih yang menelitinya paling sering? Terus lembaga apa yang mendanai ya, di penelitian-penelitian tema itu? Kita kan butuh ini, science mapping. Jadi mapping ilmu pengetahuan, mapping riset ini. Nah, gitu. Ini dikaji oleh bibliometrik. Bibliometrik bisa melakukan dua ini yang paling besar. Oke. Kemudian ini ya, kelebihan dan kekurangan. Apakah bibliometrik itu kelebihan semua Pak isinya? Enggak, ada kekurangan juga. Jadi kelebihannya satu, kuantitas terkesan lebih objektif. Jadi karena dia main data fix ya, angka, maka dia objektif tuh. Kita nggak buat datanya sudah ada matang datanya, udah mature datanya. Nah kalau udah matang itu maka kita tinggal interpretasi. Kalau ada dalil di Al-Quran, misalkan ayat apa gitu kan. Nah ayat itu kan nggak bisa jadi dalil kalau dia tidak ditafsirkan. Cuma ditulis saja terus dikasih ke anak kecil, ya anak kecil nggak bisa keluarkan hukumnya dari ayat itu. Begitu juga dengan data. Kita baca laporan data apa nih di kelurahan tuh, pengeluaran lurah gitu kan. Tahun ini buat ngaspal jalan, buat COVID, buat bantuan sosial, itu aja. Tapi kan harus ditafsirkan. Kalau anggarannya misalkan 100 juta, tahun ini ngaspal jalan cuma 150 juta, berarti kan sisanya kemana? Nah, itu tafsiran seperti itu yang perlu kita jalankan. Dia lebih objektif. Kemudian prosedurnya transparan, semua orang bisa tahu karena datanya terbuka.
Ketiga, hasilnya dapat direproduksi dengan metode yang sama. Misalkan kita pakai metode yang sama, terus datanya kita ubah, tapi metodenya sama, hasilnya akan akurat. Jadi misalkan datanya berubah, tapi metodenya sama, hasilnya tetap akurat, objektif. Karena metode ini metode numerik yang sangat objektif. Singkat nih, nah teman-teman nggak perlu turun ke lapangan, nggak perlu survei sana, survei sini, nggak perlu tebar kuesioner, ngabisin bensin, ngabisin waktu, uang. Gitu. Meskipun beberapa penelitian memang harus turun, tetapi bibliometrik ini keunggulannya salah satunya adalah tidak perlu turun lapangan. Jadi bisa dikerjakan di kamar, yang penting ada wifi-nya, kemudian ada kopi ya, secangkir kopi gitu kan. Sampai pagi pun lemburan sudah bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Cepat dilakukan. Dapat digunakan untuk melihat level individu, institusi nasional, internasional. Kita bisa petakan dalam berbagai level. Tapi ada juga loh kekurangannya. Satu, kutipan tidak selalu mengindikasikan kualitas. Misalkan ada satu paper nih, kemudian dia dikutip oleh banyak orang. Artikelnya Pak Subhi dikutip oleh 100 orang, misalkan. Terus ada lagi artikelnya misalkan Yusuf nulis juga artikel, tapi yang ngutip cuma 2 orang. Apakah kemudian yang ngutip 100 orang itu selalu menunjukkan bahwa Pak Subhi itu berdampak di masyarakat atau tidak? Kan tidak selalu. Misalkan ada ustadz yang yang aktif di masyarakat, waktunya habis buat dakwah, buat mengislamkan orang misalkan, tapi nggak sempat nulis paper. Kalau suruh nulis paper jelek tulisannya. Tapi ada satu lagi peneliti, dia nulis papernya kuat sekali gitu, tapi tidak berdampak di masyarakat. Masyarakat tidak terlalu menganggap dia gitu. Jadi biasa aja, Ustadz ini nggak pernah turun ke masyarakat kok, tapi dia nulis penelitian gitu. Nah yang berdampak yang mana? Ustadz yang cuma nulis paper, bisa canggih, tajam tulisannya, tetapi di masyarakat nggak pernah turun, nggak pernah nyolatin jenazah, nggak pernah ikut kerja bakti, nggak pernah ikut kumpulan warga misalkan. Nah, lebih berdampak yang mana daripada ustadz yang selalu turun ke masyarakat, tapi nggak bisa nulis paper. Kan artinya begini, kutipan dalam suatu paper itu tidak mengindikasikan secara apple to apple ya, secara real kualitas dari kontribusi orang tersebut. Kalau secara numerik iya, tetapi tidak selalu seperti itu secara kualitas. Misalkan gini, ada Einstein itu nulis paper di indeks di Google Scholar yang ngutip sampai ribuan orang. Terus ada lagi, misalkan Mahatma Gandhi. Saya nggak tahu, belum ngecek apakah Mahatma Gandhi punya paper apa enggak. Tapi kalau misalkan ya papernya Mahatma Gandhi kok muncul tapi kok tidak banyak dikutip orang, apakah kemudian Mahatma Gandhi itu kontribusinya minim di masyarakat? Kan tidak begitu juga. Nah ini jadi celah nih dari bibliometrik. Metrik mudah dimainkan oleh peneliti dan pengelola jurnal. Metriknya bisa dimainin. Namanya manusia kan, dia punya kepentingan banyak tuh. Kalau saya mau memanipulasi data, bisa Pak tambahi datanya, kurangin dikit atau interpretasinya dibelokin ke sana, belokin, bisa aja kalau dimainkan. Bisa, tetap ada celah untuk itu, walaupun kemungkinan lebih kecil daripada penelitian yang kualitatif. Ada variasi antar bidang studi, termasuk perbedaan frekuensi publikasi dan budaya sitasi. Misalkan di bidang matematika atau di bidang teknik, misalkan orang menulis di bidang teknik itu sitasinya, budaya sitasinya tinggi sekali, budaya nulis papernya tinggi sekali. Jadi punya terobosan apa, bikin dinamo atau bikin apa yang misalkan bikin mesin tapi tenaganya tenaga matahari udah sering ya, tenaga surya, tenaga angin juga udah banyak, tenaga bunyi misalkan, suara jangkrik malam itu bisa menggerakkan dinamo. Nah, itu misal aja, itu kan terus ditulis di paper, terus nanti banyak yang sitasi. Tapi berbeda dengan misalkan kajian social science. Kajian social science itu budayanya jarang disitasi dan jarang ditulis. Misalnya apa ya contohnya? Kajian tentang tafsir Al-Quran menurut salah satu penafsir.
Itu dibandingkan dengan penemuan teknik dinamo dengan penggerak bunyi tadi, maka di Scopus akan lebih banyak paper tentang teknik daripada tentang ilmu sosial tadi. Nah, itu kan budaya citasi itu. Beberapa orang merasa bibliometrik kurang memberi nilai tambah. Ya kan cuma begini aja, kita juga sudah tahu nih celahnya ke sini, celahnya ke situ. Ya beberapa orang aja nggak sih. Nah, ini kelebihan dan kekurangan itu. Tapi untuk teman-teman di IKT, saya kira kelebihan ini lebih banyak teman-teman akan terima daripada kekurangan. Kekurangannya bisa ditambah. Ini contoh paper bibliometrik ya. Ini ada dari MGPI, misalkan the recent trend multilingualism in applied linguistic and education tahun 2000 sampai 2019, bibliometric analysis. Kemudian misalkan ada a bibliometric analysis of critical discourse analysis and its implication. Atau juga ada citation analysis and authorship pattern of two linguistic journal. Ini kajian-kajian linguistik. Nah, gitu. Nah, teman-teman perlu tahu ini. Ini namanya data bibliografi. Dulu pernah saya kenalin di kelas, mungkin mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Kalau ada paper kan bentuknya begini nih. Yang pertama dia ada title, judul. Nah, ini title ini kita analisa nanti di bibliometrik, kita analisa title-nya ini. Kemudian yang kedua, ini ada author. Author ini nama penulisnya. Ini nanti juga kita analisa author mana yang paling dominan dalam penelitian ini. Kemudian affiliation. Affiliation itu departemen apa, prodi apa, fakultas apa, universitas apa, itu afiliasinya kita teliti juga. Abstrak. Nah, abstrak ini juga kita teliti, tidak luput dari penelitian kita tentang bibliometrik nanti. Pakai metode bibliometrik. Kemudian keyword. Keyword ini juga kita teliti. Identitas jurnal, tahun, nama jurnal, volume, isu itu juga kita teliti. Page number termasuk juga masuk. Dan terakhir referensis, daftar pustaka, ini kita teliti juga. Jadi objek yang kita bedah adalah yang diwarnai ini, yang kuning-kuning ini kita bedah semua. Kita tidak membedah isi papernya, enggak. Kita membedah data setnya ini, title, author, affiliation, abstract, keyword, identitas jurnal, dan referensis. Gitu. Jadi kalau paper bibliometrik kok isinya mengkaji tentang isu, misalkan asbabun nuzul, itu adalah itu bukan bibliometrik. Bibliometrik itu mengkaji di paper tentang asbabun nuzul yang pernah terbit. Penulisnya siapa saja, judulnya apa saja. Nah, bukan isi papernya. Kalau isi papernya dia dibahas di sini. Nah, ini ada nih systematic literature review. Ini kalau mengkaji tentang kalau kajiannya tentang isi dari paper itu, nah kita pakai ini systematic literature review. Tapi kalau kita kaji adalah datasetnya, maka kita ambil bibliometric analysis metodenya. Itu ya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan tentang bibliometrik. Pusing nggak, teman-teman? Baik, saya mau praktek deh. Saya mau liatin paper saya. Oke. Bentar, saya pakai pointer masak. Oh, mas. Oke, ini paper saya, ini didanai risetmu nasional. Metode yang saya pakai adalah bibliometrik. Nah, metode analisis bibliometrik digunakan dalam penelitian informasi diperoleh dengan boolean halaman Scopus antara tahun sekian sampai sekian. Pencarian tanggal sekian menggunakan perangkat. Ini perangkat tambahan ya, nanti kita kenalan insya Allah. RStudio, FastViewer, Excel. Excel kita udah familiar lah. Tahap pertama, saya akan melakukan kajian pustaka. Tahap kedua, saya identifikasikan kata kunci. Kemudian tahap ketiga, saya analisa. Gambarnya kayak gini nih. Tahap 1,
karena penelitian saya adalah tentang perkembangan riset Muhammadiyah, maka riset Muhammadiyah, kemudian bibliometrik itu sendiri apa, saya telaah nih. Ini tinjauan pustakanya apa. Kemudian untuk menentukan kata kunci, oh, enggak ada ini. Untuk menentukan kata kunci, maka saya brainstorming. Saya diskusi dengan para ahli, sehingga akhirnya saya nemu kata kunci, saya input di Scopus, keluar jumlah kata kuncinya ini, keluar dokumen 708. Terus saya filter, dari 708, saya dapat 694. 694 saya analisis nih. Pertama analisis dokumen, saya pakai alat ini. Kemudian analisis jejaring, saya pakai tipe analisisnya ini, alat analisisnya ini, sehingga saya ketemu peta perkembangan penelitiannya. Oke, kita langsung praktek ke Scopus. Scopus. Ya. Misalkan dokumen search-nya, kata kuncinya saya mau masukkan apa ya? Quranic Studies. Quranic Studies. Sudah ya. Search within-nya ini artikel, title, jadi judul artikel, abstrak, dan juga keyword-nya. Maka saya search. Dia ketemu dokumennya 1296 tentang Al-Quran, Quranic Studies. Ini semua paper tentang Quranic Studies semua nih. Kata kunci 2 ini, Quranic Studies ini ada di judulnya atau abstraknya atau di keyword-nya. Nah ini kan sebanyak ini kita mau analisa penulis yang paling top yang mana, kemudian jumlah citasi yang paling banyak di paper siapa, kita nggak tahu. Maka data yang sangat berharga ini kita akan analisa. Tapi sebelum kita analisa, kita filter dulu relevansinya. Misalkan saya mau membatasi hanya di bidang social science. Nah ini aja saya klik. Kemudian saya cuma mau artikel, bukan buku. Maka buku yang ada di sini, kalau dia ada buku, dia akan kita buang. Saya masukin artikel aja. Kemudian saya mau dari jurnal aja. Saya nggak mau dari proceeding, saya nggak mau dari buku juga. Saya masukin jurnal aja. Saya mau bahasa Inggris aja misalkan. Masukin sini. Kemudian saya limit tuh. Tadi jumlahnya berapa? 1296. Oke, sekarang kita limit tuh. Klik gitu. Oke, limit itu jadi berkurang nih, jadi 446. Nah, dari 446 ini kita akan petakan penulis siapa aja, negara mana aja. Pemetakan dasar paling gampang adalah menggunakan analyze search result. Ini paling gampang. Tapi kalau kita nanti pakai bibliometrik, kita akan pakai alat lebih dari ini. Nah, ini untuk dasar aja ya. Kita coba analyze search result pakai Scopus. Oke, ini dari dokumen per tahun. Kita menemukan dokumen tentang Quranic Studies itu awal muncul tahun 1974. Ini di sini. 3 dokumen yang terindeks Scopus di tahun 1974. Siapa orang-orang ini? Kita mau klik bisa. Kita mau cari orangnya, klik aja. Dokumennya siapa sih? Oh ini, jurnalnya The Muslim World. The Muslim World, semua di jurnal satu, jurnal tua semua. Oh satu rupanya. Penulisnya satu orang. Tapi mungkin terpublish 3 kali. Nah kayak gini kan nggak relevan. Berarti nanti kita buang 2 ini. Nah itu ya. Oke, pertama kali di sini 3 dokumen terupload dan terindeks. Kemudian sisanya 0, 0, 0, 0. Dari tahun 74 ini, 0 semua. Wah, kecil sekali. 0. Naik pertama kali tahun 1987, satu dokumen. Baru naik 1987. Kemudian turun lagi, naik lagi, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Mulai naik agak tinggi pertama kali adalah di tahun, lebih dari 2 ini, di tahun 2001. 3 dokumen. Puncaknya adalah di tahun 2022, 61 dokumen.
Sekarang 2023. Kenapa kok turun di 2023? Karena tahun ini belum selesai. Sekarang kita masih bulan 5 nih, bulan Mei. Berarti belum selesai, maka turun. Kalau ini sudah selesai, kemungkinan akan naik. Ini tentang perkembangan publikasi per tahunnya. Basic banget. Ini bibliometrik ini. Ini sudah bibliometrik sangat basic. Kita lihat perkembangan source-nya. Ini source itu berarti jurnalnya. Kalau hijau, ini Bulletin of the School of Oriental and African Studies. Ini paling lama nih source-nya, di 2001. 2001 sampai sekarang. Tapi naiknya cuma dikit-dikit, kalah sama yang lain. Misalkan, dia kan startnya 2001, ya kan? Tapi perkembangan publikasinya kalah sama yang merah. Misalkan ASEAN Social Science. Dia tinggi tuh, sekali terbit di tahun berapa nih? 2013, dia langsung 3 dokumen, menyamai yang 2000, enggak ada. Menyamai yang biru, Al-Bayan ini. Tapi Al-Bayan perkembangannya lambat-lambat aja gitu. Lambat-lambat aja. Tapi ASEAN Social Science tidak menerbitkan lagi setelah tahun 2015. Berhenti tuh di Scopus. Kenapa ini? Nah, itu kita teliti tuh. Kenapa jurnal ini berhenti? Yang sampai akhir berarti kan masih terbit sampai sekarang. Nah, berarti yang konsisten, yang kita lihat konsisten, paling konsisten di dalam grafik ini jurnal apa coba? Teman-teman coba analisa. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jurnal nih yang jadikan sampel. Yang paling konsisten dari 6 jurnal ini jurnal apa? Ada yang tahu? Yang grafiknya konsisten, naik turun dikit-dikit aja gitu. Al-Bayan. Al-Bayan, betul. Al-Bayan ini konsisten nih, kita sorot ya. Dia dari awal tumbuh kecil, kemudian naik turun dikit gitu sampai akhir. Nah, ini yang bagus jurnal seperti itu, bukan muncul kayak ASEAN Social Science, muncul sekali, tinggi terus hilang. Nggak publis lagi. Ini kurang bagus. Berarti yang paling produktif adalah Al-Bayan tuh. Al-Bayan, meskipun dia kalah dikit aja sama yang ini, Cumhuriyet Ilahiyat. Ini kayaknya jurnal Turki yang ungu. Kalah dikit. Tapi kalau dari sisi konsistensi, Al-Bayan lebih unggul. Tuh, Al-Bayan lebih unggul. Kalau dari sisi jumlah dokumen, Ilahiyat ini lebih tinggi, tetapi tidak lama, tidak konsisten. Gitu ya, ini analisis. Nah, seperti itu kita butuh laporkan nanti di paper kita. Dokumen by author, kita lihat. Ini yang paling banyak Kadin, Usman, Kadir, dan lain-lain sampai bawah. Affiliation, Universitas Kebangsaan Malaysia ini paling banyak. Kalau Indonesia ada nggak ya? UPI, malah UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Mungkin ini merger antara Islamic Quranic Studies dengan pendidikan mungkin temanya. Oke, funding, kita lihat yang danai siapa aja sih yang paling sering danai tema ini. Ministry of Higher Education Malaysia paling kuat, kemudian Australian Research Council, kemudian Indonesia ada nggak ya? Aduh, Indonesia ini kurang dana, nggak didanai nih. Atau mungkin ada di bawah nih ya, kita cari Indonesia. Indonesia, Israel malah mendanai loh. Nah ini ada nih, Kemenristek Dikti, alhamdulillah ketemu. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kemenristek Dikti. 1 paper yang didanai. Country, ini ada. Malaysia yang paling banyak, 118, Indonesia nomor 2, terus sampai nomor 3. Ini kita analisa misalkan, dari tema ini negara Asia cuma 1, Indonesia, kemudian Saudi Arabia, Turki yang Asia. Jadi 3 paling enggak. Malaysia juga 4. Mayoritas ditulis Pakistan, Asia juga. Oh iya, paling banyak ditulis Asia. Yang non Asia cuma 2, United States sama United Kingdom. Oke. Jadi tema tentang Quranic Studies itu banyak berkembang di Asia. Itu kita tulis tuh di paper kita. Jadi deh kajian bibliometriknya. Nanti kita laporkan, sudah tinggal di submit ke jurnal. Gitu. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman, monggo, silakan. Insya Allah dipahami ya.
Baik. Nanti presensi saya kirim lewat Google Form. Cukup, teman-teman? Baik, kalau cukup nggak apa-apa, masih buru-buru dikit ataupun kalau sudah jelas juga alhamdulillah. Kalau belum nanti kita sambung di pertemuan lanjutnya nanti di kelas. Baik. Kami cukupkan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin teman-teman setelah ini ada kelas offline. Cukup ya? Baik, terima kasih. Kita cukupkan pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.